Sebelum kita lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Bayangkan sebuah desa yang dulu dikenal dengan maksiat, kini tiap malam dipenuhi suara anak-anak mengaji. Bayangkan seorang sinden terkenal, berdiri di atas panggung, bukan untuk menyanyi, tapi melantunkan ayat suci Al-Quran hingga membuat ribuan jamaah menangis. Dan bayangkan, seorang bupati yang rela mencium tangan ulama sepuh di hadapan rakyatnya, demi menunjukkan bahwa kekuasaan tak ada artinya tanpa keberkahan. Apa yang sebenarnya terjadi di Ngelarangan, Kediri? Bagaimana satu malam bisa mengubah segalanya? Dan apa peran Gus Ikdam, Niken Salindri, dan Mas Lindra dalam kebangkitan spiritual ini? Tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah bukti, bahwa jika pemimpin peduli, dan rakyat siap berubah, maka satu desa, bahkan satu negeri, bisa kembali kepada cahaya. Desa Ngelarangan, di pinggiran Kediri, seperti kehilangan denyut nadi. Matahari masih terbit setiap pagi, namun sinarnya tak mampu menghangatkan kehidupan warganya yang diliputi gundah. Pemuda-pemudi larut dalam pergaulan gelap, musola-musola sepi, dan sawah yang dulu hijau kini ditinggalkan. Orang-orang hanya menunduk, pasrah pada nasib yang seperti tak ingin berubah. Sesekali terdengar bisik-bisik, mungkin ini kutukan. Tapi tak ada yang benar-benar tahu bagaimana mengobatinya. Di tengah keterpurukan itu, datang sebuah kabar yang mengguncang. Selembar banner mulai terpajang di depan balai desa, pengajian akbar bersama Gus Ikdam, cahaya dari Tulungagung akan datang ke Ngelarangan. Tak ada yang menyangka, tokoh besar yang biasanya mengisi majelis di kota-kota besar, akan datang ke desa kecil yang bahkan tak tercantum di peta digital. Warga tak percaya, namun tak bisa menyembunyikan harapan. Seperti setetes air di padang gersang. Bu Nyai Mariam, satu-satunya ustazah sepuh yang masih istiqomah di Ngelarangan, tersenyum saat melihat kabar itu. Matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar sambil merapikan mukena. Mungkin ini jawaban dari setiap tahajud yang tak pernah saya tinggalkan, gumamnya lirih. Ia lalu memanggil anak-anak TPQ dan berkata, bersihkan musola. Kita harus siap menyambut tamu langit. Hari-hari berikutnya seperti mimpi yang berjalan lambat. Jamaah dari desa sekitar mulai berdatangan, bahkan dari luar Kediri. Para pedagang kaki lima mulai memadati jalanan desa yang biasanya sepi. Lahan kosong di samping lapangan disulap menjadi parkiran dadakan. Di balik keramaian itu, terselip rasa takut di hati sebagian warga, takut ini hanya sensasi sesaat, dan besok mereka akan kembali ke kegelapan. Namun ketakutan itu berubah menjadi getaran haru saat muncul kabar baru, Niken Salindri, sinden muda yang dikenal di seluruh Jawa, akan hadir dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Desa pun benar-benar geger. Bagaimana mungkin seorang sinden, penyanyi tembang-tembang Jawa, kini menjadi Korea? Apakah ini pertanda bahwa keindahan suara bisa menjadi jalan hidayah? Dan tak berhenti sampai di sana, pengumuman terakhir membuat desa seakan berhenti bernapas sesaat. Mas Lindra, Bupati Tuban yang dikenal dekat dengan rakyat, juga akan hadir langsung. Suasana berubah dari harap menjadi gugup. Para petani, para ibu rumah tangga, hingga anak-anak merasa seperti menjadi bagian dari sejarah yang sedang ditulis. Mengapa mereka datang ke sini? Tanya banyak orang. Jawaban satu-satunya yang diyakini adalah, mungkin Allah sedang memberi kesempatan kedua pada desa ini. Malam sebelum pengajian, langit Ngelarangan diselimuti awan tipis dan gemuruh angin yang anehnya terasa damai. Seorang pemuda yang dulu pecandu, kini menangis sendirian di belakang musola, sambil memandangi foto ibunya yang sudah tiada. Bu, apa Ikdam bisa bantu aku berubah? Gumamnya. Di saat yang sama, di rumah-rumah lainnya, doa-doa lirih terucap dari bibir-bibir yang dulu terbiasa mengeluh. Malam itu, Ngelarangan tidak hanya menanti acara, mereka menanti kebangkitan. Keesokan paginya, Ngelarangan berubah jadi desa yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Jalan-jalan yang biasanya lengang kini dipadati kendaraan dari berbagai kota. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah kabar kembali menyusup ke telinga warga, rombongan tamu kehormatan sedang dalam perjalanan menuju desa, dikawal petugas keamanan dan disambut iringan sholawat. Mereka bukan sekadar tamu biasa.
Mereka adalah dua nama yang telah menggetarkan media sosial dan hati banyak orang, Niken Salindri dan Mas Lindra. Niken Salindri, gadis muda bersuara merdu, bukan hanya dikenal karena keahliannya melakukan tembang Jawa. Di balik suara emasnya, ternyata ada jiwa yang sedang mencari kedamaian. Setelah beberapa waktu vakum dari panggung hiburan, ia mendekat pada Al-Quran, belajar mengaji, dan perlahan berubah. Keputusannya melantunkan ayat suci di acara ini bukan karena sensasi, melainkan sebagai bentuk pertobatan dan persembahan. Ia ingin suara yang dulu digunakan untuk dunia, kini digunakan untuk akhirat. Sementara itu, Mas Lindra, sosok pemimpin muda dari Tuban, bukan bupati biasa. Ia dikenal turun langsung ke sawah, ke pasar, ke rumah-rumah penduduk. Dalam banyak video viralnya, ia kerap berkata, jabatan ini bukan singgasana, tapi amanah. Tak heran, kehadirannya di Ngelarangan menimbulkan tanda tanya dan sekaligus harapan besar. Mengapa pemimpin dari daerah lain tiba-tiba datang ke desa yang bukan bagian dari tanggung jawabnya? Jawabannya sederhana, namun menyentuh. Mas Lindra mendengar kisah tentang desa yang hampir kehilangan cahaya, dan ia ingin datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai saudara seiman. Ia ingin menyaksikan sendiri bagaimana sebuah pengajian bisa menjadi titik balik bagi ratusan, bahkan ribuan jiwa. Jika desa ini bisa bangkit, itu akan jadi bukti bahwa hidayah tak mengenal batas wilayah, ujarnya lirih dalam mobil menuju lokasi. Ketika mobil rombongan memasuki desa, suara selawat dari speaker masjid menggema. Warga menyambut dengan wajah penuh haru. Anak-anak berlarian membawa bendera putih bertuliskan, "Marhaban." Ibu-ibu menyeka air mata. Di tengah-tengah lautan manusia itu, seorang kakek tua berdiri diam, memegang selembar foto putranya yang wafat karena overdosis. Ia berbisik, andai anakku bisa melihat ini, andai sedikit lebih lama bertahan. Sementara itu, Niken Salindri turun dari mobil dengan balutan gamis putih bersih. Tak ada riasan berlebihan, tak ada tata rambut megah seperti di panggung wayang. Yang ada hanyalah wajah bersahaja dan sepasang mata yang bergetar menahan tangis. Ia melangkah pelan, menyatu dengan barisan para jamaah. Tak sedikit yang mencium tangannya, dan tak sedikit pula yang hanya diam terpaku, seperti melihat malaikat. Dan di panggung yang telah disiapkan, Gus Ikdam berdiri menyambut mereka berdua. Dalam suara tegas namun lembut, beliau berkata di mikrofon, "Hari ini, bukan hanya ulama dan pejabat yang hadir, tapi juga orang-orang yang memilih Allah di atas popularitas dan kekuasaan." Gemuruh takbir pun menggema, dan langit sore terasa makin teduh. Hari itu, Ngelarangan tak sekadar ramai, ia mulai hidup kembali. Langit mulai meremang, senja menebar cahaya jingga di atas desa Ngelarangan yang kini tak lagi sama. Suara pengeras suara dari masjid menggema memanggil jamaah untuk bersiap. Ribuan manusia telah tumpah ruah ke lapangan utama. Tak ada kursi empuk, tak ada tribun mewah, hanya tikar-tikar lusuh, sajadah-sajadah kecil, dan hati-hati yang mulai lembut karena harapan. Malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam yang dinanti-nantikan sejak lama, malam yang mungkin hanya datang sekali dalam hidup. Dari kejauhan, terlihat Gus Ikdam berjalan perlahan menuju panggung. Wibawanya tak dibangun dari jabatan, tapi dari getaran hati yang tulus. Suaranya lantang namun penuh kasih, mengalun dari pengeras suara seperti petir yang membelah keheningan hati. Siapa yang datang ke majelis ini dengan niat berubah, maka Allah akan bukakan jalan. Serunya, jamaah menangis. Banyak yang memejam, menggenggam dada. Bahkan para pemuda yang dulu mencibir, kini ikut bersimpuh di barisan depan. Tak lama setelah itu, Gus Ikdam memanggil satu nama yang membuat seluruh lapangan terdiam, "Ananda Niken Salindri, kami persilakan." Takbir bergemuruh, tapi sejenak kemudian sunyi mencekam. Niken berjalan pelan menaiki panggung, membawa mushaf kecil di tangannya. Wajahnya tak menunduk karena malu, tapi karena tunduk pada Sang Pencipta. Saat ia mengucap basmalah, bulu kuduk jamaah meremang. Lalu lantunan surat Ar-Rahman mengalir dari bibirnya, merdu seperti nyanyian surga, tapi penuh keteguhan seperti suara para mujahidah. Fabiai alai rabikumatu kasibaan. Setiap ayat terasa menghujam. Suara Niken tidak hanya indah, tapi membawa rasa takut dan cinta dalam satu hembusan. Seorang pemuda di barisan tengah menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh membasahi tanah.
Ia menggenggam tangan ibunya yang duduk di sebelah, dan berbisik, "Bu, aku mau ngaji lagi, aku mau berhenti semua ini." Ibunya hanya mengangguk sambil menangis, terlalu sesak untuk berkata-kata. Di barisan belakang, seorang ibu memeluk anaknya yang berkebutuhan khusus. Ia berkata lirih, "Nak, dengerin ya, itu suara dari hati yang sembuh. Kita juga bisa sembuh, kita juga bisa mulai." Dan di tengah-tengah mereka semua, Mas Lindra berdiri, tangannya menggenggam dada, matanya tak lepas dari panggung. Ia tidak melihat seorang artis, ia melihat seorang perempuan yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk Al-Quran. Ia tahu, malam ini lebih besar dari sekadar acara. Ini adalah malam perubahan. Saat Niken mengakhiri bacaan dengan doa, semua tangan terangkat ke langit. Tak peduli siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau seberapa hitam masa lalu yang mereka punya. Semua bersatu dalam tangis, dalam harap, dan dalam cinta kepada Allah. Dan tepat ketika doa selesai, angin malam berembus lembut, seperti pelukan dari langit yang ikut mengamini. Gus Ikdam kembali berdiri, wajahnya bersinar, matanya basah. Ia berkata, "Bukan suara yang menggetarkan malam ini, tapi niat yang jujur. Lihatlah, Allah hadir bersama kita." Dan pada malam itu, Ngelarangan benar-benar terlahir kembali. Sebuah malam yang akan diceritakan dari generasi ke generasi, tentang bagaimana desa kecil yang sekarat dihidupkan kembali oleh sepotong cahaya. Malam itu, seisi desa masih terdiam dalam gema ayat-ayat suci yang baru saja dilantunkan Niken Salindri. Hati mereka belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Seakan bacaan tadi membuka pintu langit, dan untuk pertama kalinya, Ngelarangan menjadi saksi bagaimana suara seorang sinden bisa berubah menjadi cahaya yang menembus arasy. Tak ada yang menyangka bahwa suara yang dulu digunakan untuk menghibur di panggung-panggung hajatan, kini menjadi lantunan zikir yang mengguncang batin ribuan jiwa. Tiba-tiba, dari sisi panggung, seorang laki-laki tua memaksa maju. Tangannya gemetar, tubuhnya kurus, sorot matanya kosong tapi wajahnya basah oleh air mata. Ia berdiri tak jauh dari tempat Niken berdiri. Dengan suara serak, ia berteriak, "Anakku dulu penyanyi. Tapi ia meninggal sebelum sempat bertobat. Lihatlah, lihat, Allah menggantikan anakku dengan suara sepertimu, nak." Semua orang tercekat. Niken sendiri menunduk, menahan isak. Ia tak sanggup bicara. Malam itu, bukan hanya Al-Quran yang dilantunkan, tapi juga luka-luka yang disembuhkan. Di sisi lain panggung, Gus Ikdam memejamkan mata. Tangannya bergerak pelan menyeka air matanya sendiri. Ia tahu, majelis kali ini bukan majelis biasa. Ini bukan hanya pengajian akbar. Ini adalah pertunjukan cinta dari Allah, tentang bagaimana dia bisa menggunakan siapapun yang dikehendakinya untuk membangkitkan iman. Bahkan seorang penyanyi panggung bisa menjadi Korea, jika Allah sudah berkehendak. Lalu Gus Ikdam berdiri dan mulai berceramah. Tapi ceramah malam itu tak seperti biasanya. Ia tidak berbicara soal surga atau neraka. Ia hanya bercerita tentang hati, hati yang tersesat, hati yang terluka, dan hati yang kembali pulang. Hati itu seperti tanah, ujarnya pelan, jika tanah itu gersang, siramilah dengan air. Jika hati kita kering, bacakanlah ayat suci padanya. Suaranya berat, namun damai. Setiap kalimatnya terasa seperti obat. Beberapa pemuda yang dulu dikenal sebagai preman desa mulai terduduk di barisan depan. Mereka diam, tak ada tawa, tak ada cemooh seperti biasanya. Satu dari mereka, bernama Rian, menggenggam tasbih pemberian ibunya. Dulu, tasbih itu dibuang ke gat. Kini ia memegangnya erat, seolah itu satu-satunya jalan untuk menebus semua salah. Ia menatap langit dan berbisik, "Tuhan, masih bisakah aku memulai dari awal?" Mas Lindra, dari kursi tamunya, berdiri pelan. Ia mengambil mikrofon dan meminta izin bicara sejenak. Ia tidak membaca pidato. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat seluruh desa menggigil, "Kalau ada satu desa yang bisa berubah karena cinta pada Al-Quran, maka Indonesia pun bisa." Takbir pun menggema, bukan dari pengeras suara, tapi dari ribuan dada yang meledak karena haru. Dan malam itu, saat bintang mulai turun perlahan di atas desa Ngelarangan, ada satu perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, tenang. Tenang karena mereka tahu, perubahan bukan sekadar mimpi. Ia nyata,
Ia sedang berlangsung, dan semua berawal dari satu ayat, yang menggetarkan langit. Usai lantunan ayat suci dan wejangan Gus Ikdam yang menggugah jiwa, suasana belum juga reda. Sinar lampu sorot panggung masih menerangi ribuan wajah yang kini tampak bersih oleh air mata. Tapi tiba-tiba, suasana menjadi hening kembali ketika Mas Lindra berdiri dari kursinya. Tak satu pun protokol yang menyuruhnya, tak ada yang memberi aba-aba. Ia hanya melangkah pelan menuju panggung. Para ajudannya kaget, tapi tak berani menahan. Karena mereka tahu, Mas Lindra bukan sedang menjalankan tugas, ia sedang menyentuh nurani. "Assalamualaikum," ucapnya lirih. Mikrofon bergetar kecil, dan suara itu langsung menyusup ke dada semua yang hadir. Warga Ngelarangan menatapnya, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai anak muda yang peduli. Ia tidak berbicara panjang, hanya membuka cerita tentang seorang pemuda yang dulu hidup jauh dari agama, yang tak pernah mencium tanah sujud, hingga suatu hari mendengar lantunan ayat, dan hatinya hancur. "Pemuda itu adalah saya," katanya sambil menunduk. Tangis pecah di antara kerumunan. Mereka baru menyadari, di balik jas dinas yang rapi, di balik jabatan yang disanjung, ada luka, ada masa lalu, dan ada perjuangan panjang menuju cahaya. Mas Lindra lalu turun dari panggung dan, yang membuat semua orang tercekat, ia mencium tangan Bu Nyai Mariam, ustazah sepuh yang selama ini dilupakan oleh masyarakatnya sendiri. Perempuan renta itu menangis di bahunya, dan berbisik, "Kamu pemimpin sejati, Nak, karena kamu tahu caranya merendah." Setelah itu, ia berjalan ke barisan jamaah yang duduk di tanah. Ia tak ragu duduk bersila di atas tikar yang berdebu, di samping seorang kakek tukang tambal ban dan anak kecil yatim piatu. Tak ada sekat, ia berbincang dengan mereka, mendengarkan, bukan hanya memberi. Inilah pertama kalinya warga Ngelarangan melihat seorang pemimpin duduk bersama mereka tanpa panggung, tanpa pembatas, tanpa kamera menyorot. Hanya hati yang bertemu hati. Salah satu pemuda desa memberanikan diri. "Maju." Dengan suara bergetar ia bertanya, "Pak, kalau kami ingin berubah, tapi tak tahu caranya, apakah kami akan selalu dianggap kotor?" Mas Lindra menatapnya lekat-lekat, lalu memegang pundaknya. "Nak, orang yang merasa dirinya kotor dan ingin berubah, itu artinya hatimu masih hidup. Dan yang hatinya hidup, insya Allah masih dicintai oleh Tuhan." Malam itu, tak ada pidato panjang. Hanya obrolan hati. Tapi obrolan itulah yang kemudian jadi percikan api. Banyak warga mulai merencanakan hal-hal kecil, membuka lagi taman baca, membersihkan musola, mendata anak-anak putus sekolah, bahkan ada yang berjanji akan belajar mengaji dari nol. Dan semua itu bukan karena disuruh, tapi karena merasa dihargai dan dipedulikan. Ngelarangan malam itu benar-benar tidak tidur. Tapi bukan karena pesta pora. Mereka terjaga dalam harap. Mereka berjaga-jaga dalam cinta. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, seorang pemimpin benar-benar turun ke tanah, bukan untuk mengambil suara, tapi untuk menanam harapan. Pagi setelah pengajian akbar itu, suasana Ngelarangan terasa berbeda. Bukan karena tenda-tenda yang belum dibongkar, atau bekas sandal yang masih tercecer di halaman masjid, tapi karena hati orang-orang yang kembali berdetak. Jalanan desa yang biasanya lengang kini ramai dengan sapaan hangat dan senyum yang tak dibuat-buat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, warga menyapa bukan karena basa-basi, tapi karena mereka merasa hidup kembali. Di sudut dusun, seorang ibu penjual jenang bangkit lebih pagi dari biasanya. Ia membuat jenang bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan kepada anak-anak ngaji yang baru dibentuk oleh Pak Rofi, guru honorer yang sebelumnya nyaris berhenti mengajar karena putus asa. Di rumah-rumah warga, mushaf-mushaf Al-Quran yang dulu berdebu kini mulai dibuka lagi. Tak ada paksaan, tak ada perlombaan. Yang ada hanya keinginan untuk pulang. Sementara itu, Mas Lindra yang sudah kembali ke Tuban tak benar-benar pergi. Ia meninggalkan 2 orang staf khususnya untuk tinggal sementara di Ngelarangan, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai relawan. Mereka membantu mencatat kebutuhan warga, memfasilitasi pelatihan kerja bagi pemuda pengangguran, dan bahkan membuat program beasiswa kecil-kecilan bagi anak-anak yang ingin mondok. Desa ini harus jadi bukti bahwa perubahan itu mungkin, asal ada yang peduli, begitu pesan terakhir Mas Lindra sebelum pulang. Dan benar saja, perubahan itu mulai terasa. Pemuda-pemuda yang dulu sering nongkrong sambil mabuk,
kini ramai-ramai membersihkan lapangan. Mereka tak lagi malu membawa sapu, cangkul, atau cat tembok. Salah satu dari mereka, Dito, bahkan kini menjadi muazin maghrib di musala. Padahal dulu, ia dikenal sebagai tukang pala. Ketika ditanya kenapa berubah, ia menjawab, waktu Niken ngaji malam itu, rasanya kayak dipanggil pulang. Dan saya nggak mau pura-pura tuli lagi. Anak-anak pun mulai mengisi sore mereka dengan belajar Iqra, di teras-teras rumah warga yang dijadikan TPA darurat. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Lastri yang dulu hanya lulusan Madrasah Ibtidaiyah, kini rela membuka kelas mengaji meski tanpa bayaran. Kalau bisa satu anak hafal Al-Fatihah karena saya, itu cukup untuk saya punya bekal nanti di kubur, ucapnya sambil menahan haru. Desa yang dulu penuh cemoohan, kini mulai mendapat perhatian dari luar. Beberapa jurnalis datang, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk merekam keajaiban sosial yang tak bisa dijelaskan hanya dengan statistik. Apa yang mereka temukan, bukan angka pertumbuhan ekonomi, bukan data kemiskinan, tapi detak jantung masyarakat yang serempak kembali pada iman. Dan semua itu, berawal dari satu malam. Dari satu ayat, dari satu pemimpin yang rela duduk di tanah. Dari satu perempuan yang memilih melantunkan Al-Quran daripada berdiri di panggung gemerlap. Benih yang dulu ditanam dengan air mata, kini mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, di tanah yang dulu nyaris mati. Kabar tentang perubahan desa Ngelarangan mulai terdengar hingga keluar kabupaten. Video-video amatir warga yang merekam Niken Salindri melantunkan ayat suci, Gus Ikdam yang memeluk pemuda bertato, dan Mas Lindra yang mencium tangan Bu Nyai Mariam, semuanya viral di media sosial. Tapi yang membuat semua orang tercengang bukan hanya karena tokoh-tokohnya, melainkan karena dampak nyatanya. Sebuah desa kecil yang dulu nyaris dilupakan, kini bangkit tanpa bantuan proyek besar, tanpa anggaran miliaran, hanya bermodal cinta dan kejujuran. Di daerah-daerah lain, mulai muncul percikan harapan. Beberapa kepala desa diam-diam datang ke Ngelarangan, tak membawa rombongan, hanya membawa catatan dan hati yang ingin belajar. Mereka tak mencari foto, mereka mencari jawaban, bagaimana kalian bisa berubah. Dan jawaban warga selalu sederhana, kami tidak diubah oleh proyek, tapi oleh ayat. Salah satu desa di Lamongan yang dulunya dikenal sebagai sarang judi dan miras, mengundang Gus Ikdam untuk mengisi pengajian. Mereka ingin mencoba, malam seperti di Ngelarangan. Dan di sana, terjadi hal serupa. Seorang pemuda pecandu narkoba tiba-tiba menangis di panggung dan mencium kaki ibunya di hadapan ratusan orang. Sejak itu, muncul gerakan, satu malam, satu harapan, di berbagai desa. Gerakan kecil, tapi menggetarkan. Mas Lindra pun menginisiasi program resmi bernama, Desa Berkah Quran, yang menggabungkan pembinaan spiritual dengan program nyata, pelatihan usaha kecil, revitalisasi musala, dan pendampingan bagi remaja bermasalah. Tapi ia bersumpah satu hal, program ini tidak boleh penuh formalitas. Kalau tidak diawali dengan cinta, ia akan mati seperti yang lain. Ia bahkan mewajibkan setiap pembukaan program disertai satu ayat yang dibaca oleh pemuda setempat, bukan untuk menggugurkan acara, tapi sebagai pondasi. Sementara itu, Niken Salindri mulai menerima banyak undangan dari berbagai pesantren dan majelis. Namun, ia menolak tampil di acara yang sekadar menjadikannya tontonan. Saya bukan artis, saya hanya perempuan yang pernah sesat, dan ingin menyampaikan ayat, ucapnya dalam satu wawancara. Banyak orang terdiam, suaranya yang lembut, namun mengandung kekuatan, membuatnya dicintai bukan karena ketenaran, tapi karena ketulusan. Warga Ngelarangan kini memiliki cara baru dalam menyambut tamu. Jika dulu mereka menyuguhkan kopi dan rokok, kini mereka menyambut dengan senyuman dan suara anak-anak mengaji. Bahkan tiap malam Jumat, desa itu menggelar majelis deso, tempat siapapun bisa curhat, berzikir, dan memulai hidup baru tanpa dihakimi. Dan semua itu dimulai dari keikhlasan hati untuk kembali kepada Tuhan bersama-sama. Dari desa yang dulu diselimuti debu kelalaian, kini memancar cahaya yang menyebar ke seantero negeri. Bukan cahaya lampu, bukan sorotan media, tapi cahaya perubahan yang lahir dari luka, doa, dan secuil keberanian untuk berubah. Satu demi satu, dusun-dusun lain mengikuti. Dan untuk pertama kalinya,
Rakyat percaya, jika satu desa bisa berubah karena satu malam, maka satu negeri bisa berubah karena satu niat. Waktu terus berjalan. Pengajian akbar itu kini telah berlalu berminggu-minggu lamanya, tapi jejaknya tak hilang. Bahkan, bukan hanya bertahan, ia tumbuh menjadi gerakan sunyi yang merambat dari desa ke desa, dari musola ke musola, dari hati ke hati. Di layar televisi, berita tentang kebangkitan ngelarangan hanya ditampilkan sekilas. Tapi di bumi yang sebenarnya, hati-hati yang dulu beku kini mulai mencair, dan negeri ini mulai kembali mengaji. Niken Salindri, yang dulu dikenal sebagai sinden muda bersuara emas, kini lebih sering terlihat duduk bersila di majelis-majelis kecil, mengajarkan tajwid kepada anak-anak dan ibu-ibu yang baru belajar huruf hijaiyah. Ia menolak tampil di panggung komersial meski tawarannya menggiurkan. Dulu saya mencari pujian manusia, kini saya hanya ingin dicatat oleh langit, katanya. Suaranya bukan lagi milik panggung. Ia telah menyerahkannya sepenuhnya kepada ayat-ayat Tuhan. Mas Lindra pun semakin dipercaya rakyat. Tapi ia tetap berjalan dengan kesederhanaan. Ia kerap turun tanpa rombongan, tanpa kamera, dan memilih menginap di rumah-rumah warga saat belusukan. Ketika ditanya wartawan tentang strateginya memimpin, jawabannya hanya satu, saya belajar dari ngelarangan. Jika pemimpin mau duduk di tanah, maka rakyat akan berdiri dengan kehormatan. Dan dari keteladanannya, puluhan kepala daerah mulai mengikuti jejaknya. Bukan karena diminta, tapi karena merasa tergerak. Gus Ikdam pun meneruskan majelisnya, tak pernah merasa dirinya sebagai tokoh besar. Ia hanya pelayan umat, tapi satu hal yang ia bawa dari peristiwa malam itu, bahwa Islam bukan sekadar ceramah, tapi sentuhan kasih yang menjangkau luka terdalam manusia. Ia menugaskan santri-santrinya bukan hanya untuk mengisi pengajian, tapi untuk tinggal, membaur, dan hidup bersama masyarakat. Jangan hanya jadi ustadz di mimbar. Jadilah cahaya di jalan yang gelap, pesannya. Ngelarangan sendiri berubah total, bukan dalam bentuk jalan beraspal atau gedung bertingkat, tapi dalam cara mereka memandang hidup. Remaja-remaja yang dulu terancam masa depan, kini menulis cita-cita di papan mading musala, ingin menjadi penghafal Quran, ingin membuka rumah tahfiz, ingin menjadi guru ngaji keliling desa. Mereka tak lagi malu mengaji. Bahkan, kini mereka berlomba. Karena mereka tahu, arah hidup tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh langkah pertama hari ini. Sore itu, saat senja menembus sela-sela daun jati di pinggir desa, terdengar suara azan dari surau kecil. Bukan dari toa modern, tapi dari suara seorang anak kecil. Tangis Bunyai Maryam pecah perlahan dari serambi rumahnya. Ia memejamkan mata. Dulu aku pikir aku akan mati dalam kecewa. Tapi Allah ternyata menyimpan kejutan, bisiknya pelan. Di sekelilingnya, puluhan santri cilik bersiap mengaji, dengan ikra, yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Dan akhirnya, benarlah kata-kata yang dahulu sempat diucapkan oleh Mas Lindra, kalau satu desa bisa berubah karena cinta kepada Al-Quran, maka negeri ini pun bisa. Karena sejatinya, perubahan bukan soal sistem besar, tapi soal satu hati yang berani memulai. Dan malam itu di Ngelarangan, bukan hanya panggung yang berdiri, tapi cahaya. Cahaya yang perlahan-lahan, membangunkan negeri yang tertidur. Sahabat Mizan Story, dari sebuah desa kecil bernama Ngelarangan, kita belajar bahwa perubahan tak selalu datang dari program besar atau kebijakan rumit. Terkadang, perubahan dimulai dari satu hati yang tersentuh, satu ayat yang menggugah, dan satu malam yang dipenuhi linangan air mata serta harapan. Gus Ikdam dengan keikhlasan dakwahnya, Niken Salindri dengan lantunan suci yang menyentuh jiwa, dan Mas Lindra dengan kepemimpinan yang membumi, mereka bukan hanya tokoh dalam cerita ini, tapi cerminan dari harapan banyak rakyat, bahwa negeri ini masih bisa kembali pada nilai, pada nurani, pada ilahi. Semoga kisah ini tak hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi renungan dan lentera kecil di hati kita. Karena sesungguhnya, setiap kita adalah bagian dari perubahan, sekecil apapun niat yang kita tanam hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini membawa manfaat, menggugah iman, dan memperkuat tekad kita untuk terus berbuat baik, memulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jangan lupa tinggalkan sholawat terbaik di kolom komentar, karena dengan bersalawat, kita dekatkan hati kita pada Rasulullah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin.
Cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari fenomena nyata dan tokoh-tokoh publik yang dikenal masyarakat. Semua alur dan karakter dikembangkan secara dramatis untuk keperluan dakwah dan pembelajaran, tanpa ada unsur penghinaan atau klaim terhadap kehidupan pribadi tokoh asli. Mohon bijak dalam menyimak dan menyikapi. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya hanya di Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.